Akhirnya saya bahas Citayam Fashion Week juga. Nggak niat sih sebenarnya, karena buat saya, apa yang terjadi di sana itu tuh biasa aja. Gairah anak-anak remaja yang pengen eksis, pengen pamer, pengen terlihat modis. Nggak jauh bedalah sama apa yang terjadi di tahun 90-an waktu Jalan Melawai di Jakarta dijadikan ajang kumpul anak remaja. Bahkan sampai dijadikan lagu oleh almarhum Hari Mukti dengan judul Lintas Melawai. Peristiwa itu berulang dengan waktu dan tokoh-tokoh yang berbeda. Bedanya, apa yang terjadi di Melawai dulu sama di Jalan Sudirman sekarang itu adalah karena ini era media sosial. Media sosial lah yang membuat event yang sebenarnya biasa aja itu menjadi berlipat-lipat hebohnya. Event Citayam itu kabarnya bermula dari anak-anak remaja pinggiran Jakarta yang nongkrong di Jalan Sudirman. Dan lama-kelamaan semakin banyak yang datang dan nongkrong di sana, lalu pelan-pelan menjadi ajang pameran busana. Apalagi sesudah di TikTok tersebar wawancara yang lucu-lucu, sehingga semakin ngetoplah nama Citayam Fashion Week yang mungkin terinspirasi dari Harajuku di Jepang. Tapi yang menarik adalah event Citayam Fashion Week ini mendadak dikuasai oleh banyak orang kaya yang juga rindu eksis. Mulai dari Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat sampai artis-artis yang sudah tidak lagi terkenal mulai memanfaatkan area zebra cross di sana untuk memamerkan dirinya. Niatnya tentu ingin ikut diliput media, apalagi artis yang masih jadi media daring tentu nggak ingin memanfaatkan event Citayam Fashion Week itu untuk mengenalkan diri mereka karena mereka masih punya banyak kreasi yang harus mereka kerjakan. Ajang di Sudirman itu mendadak penuh dengan orang kaya yang memamerkan tasnya yang harganya jutaan rupiah, bahkan sampai miliaran rupiah. Bajunya mereka mungkin nggak terbayang lah oleh anak-anak remaja itu berapa angkanya. Dan ini yang menggelikan. Bagaimana bisa kegembiraan anak-anak pinggiran Jakarta itu dirampas oleh mereka yang sebenarnya sudah mapan dan ekonominya berlebih. Dan itu disadari benar oleh para remaja penggagas event Citayam Fashion Week itu. Mereka akhirnya merasa tersingkir dan ingin bergeser ke pinggir ke arah Pantai Indah Kapuk karena panggung mereka di Sudirman sudah diperebutkan oleh orang-orang kaya dan mapan. Belum lagi panggung mereka yang selama ini adem ayem mendadak jadi ramai dan bikin macet sehingga mereka terpaksa harus diusir-usir oleh Satpol PP karena dianggap biang kemacetan. Yang lebih menggelikan lagi buat saya adalah ada dua perusahaan, satunya milik Baim Wong yang tiba-tiba ingin mengklaim hak cipta Citayam Fashion Week itu menjadi milik mereka dengan mendaftarkan nama itu ke HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Ini yang saya nggak paham. Kekayaan intelektual apa sih yang sudah diciptakan Baim Wong di sana, YouTuber yang sering pamer bagi-bagi uang itu terhadap ajang Citayam? Apa mereka yang menciptakan event itu? Apa mereka yang bekerja membuat event itu sehingga terkenal sampai sekarang? Apa mereka yang memulai event itu dari sepi dan sekarang jadi ramai? Enggak kan? Perusahaan Baim Wong itu hanya ingin memanfaatkan event Citayam untuk menaikkan nama mereka dan berusaha mengkapitalisasinya untuk kepentingan mereka. Event Citayam Fashion Week yang diciptakan oleh orang-orang miskin itu sekarang dirampas oleh orang-orang kaya. Bukan saja hanya panggungnya, bahkan juga namanya. Baim Wong bahkan pamer duit 500 juta rupiah yang ditaruh dalam koper-koper untuk diberikan kepada remaja-remaja Citayam yang terkenal di TikTok. Nggak paham saya, ngasih kok mesti dipamer-pamerkan segala. Jujur, saya juga pebisnis. Tapi saya punya etika dalam berbisnis. Etika berbisnis itu penting supaya ada kepercayaan dalam melakukan transaksi bisnis.
Tapi apa yang dilakukan Baim Wong dengan hendak mengklaim nama event yang bahkan tidak dia ciptakan sendiri, itu sungguh memalukan. Seolah-olah dengan uang 500 juta rupiah itu, Baim memberitahu kita bahwa dia sudah membeli event Citayam dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan apa yang akan dia dapat nanti dengan nilai kapitalisasi yang dia lakukan. Saya kebayang aja nama Citayam Fashion Week nanti kalau akhirnya diloloskan oleh Haki akan jadi milik Baim Wong pribadi. Dan anak-anak remaja yang ingin menggelar event dengan nama yang sama harus minta persetujuan Baim Wong. Kalau enggak mereka kena penalti. Kapitalisme itu bisa sangat menjijikkan kalau caranya dilakukan tanpa perasaan. Cari uang sih silahkan, tapi tolonglah dengan cara-cara yang bermartabat, yang elegan, yang nggak bikin muntah. Jangan hanya karena kita punya uang, kita merampas hak banyak orang yang sekarang sedang menikmatinya. Sudah panggungnya diambil, kegembiraan mereka diambil, sekarang brandnya diklaim pula untuk kepentingan pribadi. Saya maaf saja, dari dulu sudah nggak suka dengan YouTuber-YouTuber yang pamer kemewahan, pamer kedermawanan hanya untuk mendapatkan uang dari iklan. Mereka itu munafik sebenarnya, mohon maaf. Dan ketidaksukaan saya bertambah dengan model seperti ini yang membuat saya ingin muntah karena sangat memalukan. Supaya nggak muntah, mending saya seruput kopi dulu sekarang. Setidaknya pahitnya kopi bisa menyadarkan bahwa dalam hal apapun etika harus dijunjung di paling depan. Seruput dulu kawan. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.